Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hia yang dirahmati Allah, Islam dengan segala kesempurnaannya memudahkan kita dalam beribadah tanpa mengurangi kualitasnya. Salah satu bukti nyata rahmat ini adalah rukhsah atau keringanan yang Allah berikan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perbedaan antara jamak dan qasar. Hari ini, mari kita mendalami bersama syarat musafir untuk melaksanakan qasar dan jamak salat. Dalam perjalanan, kita sering menghadapi tantangan, keletihan, jadwal yang padat atau bahkan keterbatasan waktu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya memberikan solusi agar ibadah kita tetap bisa dilakukan dengan mudah. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat." Surah An-Nisa ayat 101. Tahukah sahabat Hia bahwa praktek salat qasar pertama kali disyariatkan pada tahun ke-4 Hijriah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athir. Ada yang mengatakan pada bulan ke-2 Hijriah, tepatnya pada bulan Rabiul Akhir. Sedangkan jamak salat pertama kali pada tahun 9 Hijriah, tepatnya ketika peperangan Tabuk, sebuah daerah yang berada di ujung Syam. Peperangan ini adalah peperangan yang terakhir dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jika pada video sebelumnya kita membahas perbedaan, nah sekarang kita akan membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan solat jamak ataupun qasar. Yuk kita simak penjelasannya. Syarat-syarat musafir untuk qasar dan jamak. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah memenuhi batas safar. Artinya, saat melakukan perjalanan, jarak tempuh dari tempat awal kita berangkat hingga sampai ke tujuan memenuhi batas safar yang ditetapkan syariat. Adapun jarak perjalanan minimal untuk dianggap musafir adalah 2 marhalah ataupun 80,64 km. Sebagian ulama ada yang mengatakan 2 marhalah itu sejauh 119 km. Artinya, bukan sekedar perjalanan singkat ke pasar atau ke rumah tetangga di desa sebelah. Perjalanan ini harus benar-benar memiliki jarak yang signifikan yang oleh syariat dianggap sebagai safar. Yang kedua, bukan perjalanan untuk bermaksiat. Allah tidak memberikan keringanan kepada mereka yang berpergian untuk melakukan maksiat, seperti seorang yang melakukan perjalanan untuk mencuri, berjudi atau merusak. Jangan harap Anda bisa menikmati kemudahan ini. Ini namanya maksiat bis safar. Hal ini sebagaimana di dalam kaidah fikih yang berbunyi la rukhsata bil maksiyah. Tidak boleh melakukan rukhsah bagi orang yang bermaksiat. Namun jika perjalanan yang kita lakukan untuk mencari nafkah, menuntut ilmu, silaturahmi atau hal-hal baik lainnya, maka rukhsah tetap berlaku. Nah, bila kemaksiatan itu terjadi di tengah perjalanan tanpa dilandasi dari tujuan awal bepergian, apa boleh untuk jamak dan qasar? Jawabannya adalah boleh untuk qasar dan jamak salat. Seperti seorang pemuda yang berpergian dengan tujuan berniaga, ternyata di tengah perjalanan dia hilaf dan melakukan kemaksiatan. Para ulama fikih menyebutnya dengan maksiyah fis safar, yaitu melakukan maksiat di dalam perjalanan. Berbeda dengan kasus sebelumnya, itu memang tujuan perjalanan yang ia lakukan adalah untuk bermaksiat. Sedangkan ini, maksiat terjadi di tengah perjalanan, yang mana perjalanan yang ingin ia lakukan bukanlah perjalanan maksiat. Yang ketiga, keluar dari batas wilayah tempat tinggal. Coba sekarang sahabat ia bayangkan, ada seseorang yang melakukan perjalanan, namun perjalanan yang ia lakukan, ia masih berada di batas sekitar kecamatannya, tidak lebih, dan ia ingin melakukan salat qasar atau jamak. Nah, bagi ia tidak bisa melakukan jamak ataupun qasar, karena kemudahan ini hanya berlaku jika Anda sudah benar-benar keluar dari batas wilayah tempat tinggal Anda. Maka pastikan Anda telah meninggalkan zona asal sebelum melaksanakannya, karena status musafir hanya berlaku ketika sudah berada di luar balad ataupun kecamatan asal. Yang keempat,
tidak berniat tinggal lebih dari 4 hari, tidak termasuk hari tiba dan hari meninggalkan tempat itu. Pada syarat keempat ini, kita memiliki 3 poin penting. Yang pertama, jika Anda berniat tinggal di suatu tempat selama 4 hari atau lebih, maka Anda dianggap bermukim dan wajib melaksanakan sholat seperti biasa. Namun jika niat Anda hanya tinggal sementara, Anda tetap dianggap musafir. Yang kedua, bila Anda ada sebuah keperluan yang Anda sendiri tidak tahu kapan keperluan itu selesai, maka Anda masih mendapatkan rukhsah selama 18 hari. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Fathul Mekah. Di situ Rasulullah SAW sedang menanti kapan selesainya perang Hawazin, yang bisa saja selesai kapan saja. Namun Rasulullah SAW tetap menjamak dan mengqasar salat selama 18 hari. Yang ketiga, jika Anda tidak tahu kapan akan selesai, namun Anda yakin bahwa keperluan itu tidak akan selesai dalam jangka 4 hari ke depan, maka Anda tidak mendapatkan rukhsah mulai dari menginjakkan kaki di wilayah yang Anda tuju. Islam adalah agama yang mengerti kebutuhan manusia. Safar seringkali melelahkan, tapi Allah memberikan keringanan agar ibadah tetap berjalan tanpa menjadi beban. Namun, gunakan keringanan ini dengan penuh tanggung jawab, karena ia adalah amanah dan bentuk kasih sayang dari Allah. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semoga perjalanan kita selalu diberkahi Allah. Yuk ikuti channel Halaqah Ilmu Agama untuk video-video bermanfaat lainnya tentang ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.